Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah, hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Masih membahas tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman. Setelah kita membahas tentang dalil-dalil baik dari Al-Qur'anul Karim ataupun dari hadis-hadis Ar-Rasulul Amin alaihi afdhalus salati wat taslim, yang mana dalil-dalil tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu mutawatir, maka insyaallah kita akan membahas tentang sifat fisik Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tentunya ini berdasarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Pertanyaannya, kok Rasulullah SAW sakit memberikan informasi kepada kita tentang ciri-ciri fisik Nabi Isa alaihissalatu wassalam? Kok bisa? Kenapa? Pernah bertemu ketika peristiwa Mi'raj, dan pertemuannya itu secara fisik, fisik. Makanya gelem ora gelem kudu percaya apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena beliau as-sadiqul masduq, ya, sosok pribadi yang jujur dan selalu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pegangan kita ketika mensifati Nabi Isa alaihi salatu wassalam fisiknya itu adalah hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, bukan rekayasa atau rekaan ngarang-ngarang, tidak. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau bercerita tentang perjalanan Mi'rajnya, yang ketemu dengan Nabi Musa, kemudian ketemu dengan Nabi Ibrahim, kemudian ketemu pula dengan Nabi Isa. Ketika bertemu dengan Nabi Isa, walaqitu Isa, beliau memberikan informasi kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, beliau adalah rob'atun, postur tubuhnya itu ideal, gak terlalu tinggi, gak terlalu pendek, gak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek.
ahmar. Ahmar, ya. Dan warna kulit beliau itu di sini disebutkan ahmar, ya, merah, tapi maksudnya adalah merah, ada campuran merah dan putihnya. Jadi enggak merah banget, enggak, ya. Merah semu putih gitu loh. Ya. Jadi ada campuran merah ke putih-putihan. Ka'annama kharaja min Daimas. Min Dimas. Beliau itu seperti baru saja keluar dari kamar mandi. Artinya apa? Rambutnya itu selalu klimis, ya, basah terus, seolah-olah baru keluar dari kamar mandi, habis mandi. Ini. Itu hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Adapun hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim, fa amma Isa fa ahmaru ja'dun 'aridus sadri. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, aku ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Adapun Nabi Isa itu fa'ahmar, warna kulitnya merah, ya. Kalau orang Arab mengatakan merah itu, ya, artinya adalah asyadidul bayad ma'al humrah, putih, ya. Warna kulitnya itu putih kemerah-merahan. Itu kalau mengatakan ahmar, ya. Jadi orang Arab kalau mengatakan ahmar untuk warna kulit itu artinya adalah putih kemerah-merahan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memanggil Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wardoha, panggilannya apa? Humaira, wanita yang putih kemerah-merahan. Bukan berarti pipinya merah, bukan. Ya, ini menunjukkan apa? Warna kulitnya itu putih kemerah-merahan. Syadidul bayad ilal humrah. Ya, sampai mendekati kepada merah, saking putih kemerah-merahan. Kemudian ja'dun, rambutnya itu ikal tapi nggak keriting, artinya mengombak, punya rambut yang mengombak, ya. Ikal terus nggih, ya. Benten kali keriting tah ikal itu, jadi rambutnya itu mengombak, nggak lurus tapi mengombak gitu loh, ya, gini, ya, berombak nggih. Aridus sadr, dada beliau itu bidang, ya, dadanya lebar, bidang, masya Allah, gagah pokoknya. Ini hadis yang kedua, riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma jami'an. Kemudian hadis yang ketiga, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau ketika menceritakan pertemuannya dengan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sifat-sifat daripada nabi-nabi yang beliau temui alaihi wassalatu wassalam. Kemudian ketika ditanya tentang Nabi Isa, beliau pun menjawab, wa idza Isa ibnu Maryam alaihi salam qaimun yusalli. Pada waktu itu aku ketemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam saat beliau sedang salat. Aqrabun nasi bihi syabahan Urwatu bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ini pernah kita sampaikan kemarin. Orang yang mirip dengan Nabi Isa di antara kalian adalah Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi itu seorang yang persis rupanya
ciri-ciri fisiknya dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini. Kemudian hadis yang keempat yang menjelaskan tentang ciri-ciri fisik Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aroni lailatan indal Ka'bah." Suatu malam aku bermimpi melihat seseorang, ya, saat aku berada di sisi Ka'bah aku bermimpi melihat seseorang. Fara'aitu rajulan Adam ka ahsani ma antara'in min adamir rijal. Aku melihat seorang laki-laki yang warna kulitnya itu sawo matang, ya. Artinya apa namanya? Sawo matang itu warna apa? Kecoklat-coklatan gitu, nggih. Makanya nanti kok ini hadis ini mengatakan warna kulitnya Nabi Isa kecoklat-coklatan, hadis yang sebelumnya kok putih kemerah-merahan, yang benar mana? Nanti para ulama akan menjelaskan. Saya bacakan dulu apa adanya. Ya, seorang laki-laki yang warna kulitnya kecoklat-coklatan, dan aku belum pernah melihat, ya, warna kulit yang sebagus itu dari kulit manusia. Artinya warna kulitnya bagus, ya. Lahu limmatun ka ahsani ma antara'in minal limam. Orang itu memiliki, ya, memiliki rambut, ya, rambut yang panjang mendekati daun telinga. Ini al-lamam itu kalau seandainya rambut itu sampai sini, ya, sampai daun telinga. Jadi menutupi daun telinganya, rambutnya panjang sampai menutupi daun telinga, dan sangat bagus sekali rambutnya. Qad rajjalaha, yang sudah disisir dengan rapi. Fahiya taqturu ma'an, dan rambut itu menetaskan apa? Air, ada tetesan air, ya, tadi seperti orang yang barusan mandi, keluar dari kamar mandi. Muttaqian ala rajulaini au ala awatiqi rajulaini, yang bersandar dengan pundak dua orang laki-laki yang mengapitnya. Yatufu bil bait, orang ini sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Fasa'altu, kemudian aku bertanya. Yang ditanya siapa? Malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihi wassalatu wassalam. Man hada? Siapa orang ini? Faqila hadzal Masih ibnu Maryam. Orang yang Anda maksud adalah Al-Masih ibnu Maryam. Ini. Tadi dikatakan warna kulit beliau putih kemerah-merahan, tapi ternyata di sini adalah kecoklat-coklatan. Ya. Maksudnya bagaimana? Ini tidak ada pertentangan sama sekali, kata para ulama rahimahumullahu jami'an. Tidak ada pertentangan sama sekali, kata sebagian ulama. Ini. Karena apa? Karena bisa jadi putih kemerah-merahan juga ada bagian apa namanya? Ada sedikit warna coklatnya. Jadi campuran. Tidak dominan putih, tidak dominan merah, tidak dominan coklat. Ada campur apa namanya? Warna campuran itu. Enggak tahu warna kalau dicampur seperti itu gimana, ya. Itu kata para ulama rahimahumullahu jami'an. Ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa iyakum jami'an. Itulah ciri-ciri fisik Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang nanti akan turun ke bumi, ya, di akhir zaman. Bagaimana beliau turun? Nah, ini penting. Bagaimana beliau turun? Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa iyakum jami'an.
untuk menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam, perlu kita sampaikan bahwa setelah Dajjal itu keluar dan membuat kerusakan yang luar biasa di atas muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus Nabi Isa alaihi salatu wasalam untuk turun ke bumi. Untuk turun ke bumi. Beliau akan turun tepat di Menara Putih, Al-Manaratul Bayda, yang berada di sebelah timur kota Damaskus di Syam. Kota Damaskus di Syam. Dan beliau ketika turun ya, memakai pakaian yang sangat indah yang dicelup dengan warna za'faron. Warna za'faron, merah kekuning-kuningan campuran itu. Wadi'an kafaihi ala ajnihati malakain. Beliau turun dengan diapit, ya, dibawa oleh sayap dua malaikat. Jadi turunnya diapit, dibawa, ditenteng dengan sayap dua malaikat. Jadi turunnya seperti itu, nggak pakai parasut, ya, tapi pakai apa? Diapit oleh dua malaikat, digandeng dengan sayap dua malaikat. Dalam kondisi rambut kepalanya itu meneteskan air, ya. Sehingga ketika terjatuh itu tetesan air dari rambutnya, itu bagaikan butiran-butiran mutiara, ya, butiran-butiran mutiara. Dan tidak ada seorang kafir pun yang mencium bau nafas beliau alaihi salatu wasallam kecuali akan meninggal dunia. Luar biasa. Nafas beliau ketika tercium oleh orang kafir, orang itu akan mati. Ya. Dan nafas beliau itu bisa tercium sejauh pandangan mata beliau. Ya, bisa tercium dalam jarak sejauh pandangan mata beliau alaihi salatu wassalam. Beliau turun untuk memimpin segolongan umat dari kaum muslimin yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam dengan sebutan at-taifatul mansurah, golongan yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini, golongan inilah yang nanti akan berperang melawan Dajjal dan pasukannya dari kalangan orang-orang Yahudi. Nabi Isa alaihi salatu wasallam turun saat iqamat salat dikumandangkan. Saat iqamat salat dikumandangkan. Ketika beliau turun, kaum muslimin yang ada pada waktu itu kenal karena mereka belajar tentang ciri-ciri fisik Nabi Isa alaihi salatu wasallam, dan karena mereka punya ilmu, sudah tahu, belajar bahwasanya akan turun di Menara Putih di timur kota Damaskus. Jadi mereka tahu betul ini adalah Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Makanya pemimpin kaum muslimin pada waktu itu yang dikatakan Imam Mahdi itu mempersilahkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Ini bentuk adab. Adab. Karena apa? Merasa ada orang yang lebih mampu dan lebih berhak untuk jadi imam. Makanya dipersilahkan Nabi Isa alaihi salatu wasallam untuk mengimami kaum muslimin. Tapi beliau enggak mau. Tidak mau. Beliau pilih jadi makmum. Ini sifat tawaduknya Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Seorang nabi kerso makmum di belakang, ya, yang mana kedudukannya lebih rendah. Lebih rendah jelas, karena Nabi Isa alaihi salatu wasallam itu urutan keempat dari para rasul alaihi salatu wasallam paling utama.
ya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Urutan keempat dari ulul azmi, ya. Nabi yang paling utama, tapi beliau mau makmum di belakang imam dari kalangan kaum muslimin. Masya Allah, ya. Karena apa? Karena beliau tahu saya itu turun sebagai umat Muhammad, dan umat Muhammad sudah punya imam, maka saya hanya ngikut saja. Ini juga pelajaran penting di dalam masalah apa? Masalah imam dan imam, pengimaman sudah. Masalah pengimaman. Nek wis enek imam rawatib senajan toh dia lebih pintar, tetap kita harus ikut. Karena sudah ditetapkan. Ya. Tapi imam rawatib itu kalau bisa yang ngikutin Imam Mahdi. Kalau ada orang yang lebih pantas jadi imam, lebih berhak jadi imam, ya secara adab dipersilahkan untuk jadi imam. Wong dene ra gelem iku urusan lain, gitu loh. Dan bagi orang yang ditawarin, dia juga harus ngikutin Nabi Isa. Lah wis dadi enek wong imam rawatib kok. Kan gitu kan? Jadi itulah. Masya Allah, ya. Ikhwatul Islam wa khatibiddin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Mari kita sebutkan hadisnya. Tadi itu secara singkat seperti itu. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis An-Nawas ibnu Sam'an. Hadis An-Nawas ibnu Sam'an rahimahullah taala, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Hadisnya panjang, yang bercerita dari munculnya Dajjal, keluarnya Dajjal, ya. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang panjang tadi, idza ba'atsallahu al-masih ibn Maryam. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa ibnu Maryam alaihi wassalatu wassalam untuk turun ke bumi, fayanzilu indal manaratil bayda. Ini dalilnya. Beliau akan turun di menara putih syarqi Dimashq, sebelah timur kota Damaskus, yang terletak di sebelah timur kota Damaskus. Baina mahrawadataini. Beliau memakai dua pakaian yang indah, yang tercelup dengan tumbuhan namanya za'faron. Wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini. Sembari meletakkan kedua telapak tangannya di sayap dua malaikat. Jadi seperti ini, tangannya diapik, digandeng dengan sayap dua malaikat. Turunnya kayak gini, ya. Dua malaikat mengapitnya dari kanan dan kiri. Idza taqta'a ra'sahu qatara. Ketika beliau mengangguk-anggukkan kepalanya, ya, akan menetes air dari rambutnya. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu'. Ketika beliau mengangkat kepalanya, akan meneteslah air dari rambutnya itu bagaikan butiran-butiran mutiara. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafasihi illa mata. Dan tidak ada seorang kafir pun yang mencium bau nafasnya kecuali dia akan mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu. Dan padahal bau nafas itu bisa tercium sejauh, ya, dengan jarak pandangan matanya. Kira-kira nek seseorang itu dalam posisi, ya, di tanah lapang, tempat yang luas yang gak ada bangunan, gak ada pohonan, paling jauh jarak pandangan mata itu berapa ratus meter? Pinten? 100 maksimal itu. Maksimal 100 meter atau lebih? 1 kilo bisa? Ya, yes, pokoknya gitu ya. Itu radius ketika seseorang itu memutar pandangan, ya, mengelilingkan pandangan kanan kiri depan belakang
Itu seperti itu, radiusnya seperti itu. Siapapun di antara orang kafir yang mencium bau nafas dari Nabi Isa alaihi salatu wasallam pasti akan mati. Fayatlubuhu, dan Nabi Isa alaihi salatu wasallam kelak akan mencari Dajjal hatta yudrikuhu bibabi Lud, sampai menemukan Dajjal di pintu Lud. Ini salah satu pintu yang ada di Palestina. Makanya nanti pertempuran terakhir itu di sana. Al-Malhamatul Kubra, pertempuran akhir zaman antara pasukan kaum muslimin dan pasukan Yahudi pimpinan Dajjal itu di Palestina. Itu ada di Palestina. Itu tempat pertempuran terakhir akhir zaman. Al-Malhamatul Kubra. Ya. Fayaktuluhu, maka Nabi Isa alaihi salatu wasallam berhasil membunuh Dajjal. Tsumma ya'ti Isa bin Maryam qaumun qad asamahumullahu minhu. Kemudian Nabi Isa alaihi salatu wasallam akan mendatangi orang-orang yang Allah selamatkan dari kebiadaban Dajjal dan pasukannya. Ya, makanya mereka sekarang ini sedang menunggu Dajjal. Karena mereka yakin betul yang akan memimpin mereka itu Dajjal. Dan mereka yakin akan mendapatkan kemenangan. Makanya ketika Dajjal sudah terbunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam, pasukan Yahudi kocar-kacir, lari tunggang langgang, sampai-sampai mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Ternyata batu dan pohon pun ikut berperang membela kaum muslimin. Ya. Fayaqulul hajar wasyajar ya muslim ya Abdallah hadza yahudiyun khalfi fata'ala faqtulhu illal gharqad fa innahu syajaratul yahud. Pohon batu yang dijadikan sebagai tempat persembunyian mereka itu akan berbicara, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi bersembunyi di balik saya, di belakang saya. Kesini kak, Anda bunuh dia. Kecuali pohon Horqat, itu pohonnya orang Yahudi. Masya Allah, ternyata peperangan juga antar pohon. Ya, semua pohon memihak kaum muslimin, cuma satu pohon yang memihak orang Yahudi, yaitu pohon Horqat. Dan orang Yahudi juga mengimani hadis ini. Makanya mereka itu lagi mengkampanyekan untuk menanam pohon Horqat sebanyak-banyaknya di bumi Palestina sana. Ya, karena mereka tahu pohon itulah yang akan menolong mereka. Ya, ini. Jadi setelah berhasil membunuh Dajjal, Nabi Isa alaihi salatu wasallam akan bertemu, akan menemui orang-orang yang Allah selamatkan dari kejahatan dan kebiadaban Dajjal beserta pasukannya dari orang Yahudi. Fayamsahu wujuhahum. Kemudian Nabi Isa alaihi salatu wasallam mengusap wajah-wajah mereka, wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah. Dan Nabi Isa akan berbicara kepada mereka, menginformasikan kepada mereka kedudukan mereka kelak di surga. Jadi itulah proses turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam di akhir zaman. Ya, ada di Menara Putih di kota Damaskus, dan sekarang sudah ada. Ya, menara itu sudah ada. Ini. Oleh karena itu Al-Imamul Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim di jilid pertama halaman 144 sampai 145, jilid pertama halaman 144 sampai 145, beliau itu menceritakan tentang menara putih yang ada di sebelah timur kota Damaskus ini. Dan itu adanya di mana? Hanya ada satu menara putih di kota Damaskus, di sebelah timur kota Damaskus, yaitu menara yang ada di samping Masjid Jami' Al-Amawi. Masjid Jami' yang didirikan pada kekhalifahan Daulah Umayyah. Nah, dengan
cari itu ada gambarnya. Kebetulan di sini ada gambarnya, tapi gambarnya hitam putih, jadi nggak kelihatan secara jelas. Ada gambarnya, ya, menara putih. Itu ada di Masjid Jami Al-Amawi di kota Damaskus. Ini. Dan ikhwati fiddin wa akhwati fillah azani Allahu wa iyyakum jami'an. Dan menara putih itu pada tahun 741 Hijriah, 741. Ini ada satu yang unik nanti kaitannya dengan orang-orang Nasrani. Pada tahun 741 Hijriah, kaum muslimin, ya, itu tadinya menaranya itu bukan berwarna putih awalnya, tapi pada tahun 741 Hijriah menara tersebut direnovasi, diperbarui oleh umat Islam, kemudian diganti ininya bukan cat. Jadi bahannya itu diganti dengan batu-batu putih. Ya, marmer putih, ya, bukan batu-batu putih, entah itu jenis marmer ataupun apa, gitu. Dan itu dibangun oleh umat Islam, tapi dananya dari orang Kristen. Dikatakan di sini apa? Wa kana bina'uha min amwalin nasara. Kenapa? Sebagai ganti rugi, karena orang Kristen itulah yang menghancurkan, merusak bangunan tersebut, dibakar. Mereka yang membakar bangunan tadi, rusak, akhirnya diperbaiki oleh umat Islam. Ya, donasinya diambilkan dari orang Nasrani karena mereka yang membakar, terbakar. Ya, menara tersebut beberapa bagian, makanya direnovasi secara total, diganti dengan batu-batuan putih. Ini ganti rugi karena mereka yang merusak. Makanya dalam kaidah fikih kan gitu, siapa yang merusak dia yang bertanggung jawab, bukan cari kambing hitam. Kadang kan sebagian orang gitu kan, sing rusak sopo, sing kon tanggung jawab sopo, sing kon ganti rugi sopo, pelakunya bebas kan gitu. Enggak. Makanya umat Islam mengatakan, ya kalian yang merusak, kalian juga yang harus membiayai. Ya, itu ahlu zimmah. Karena kekuasaan itu di tangan kaum muslimin, daulah Islamiyah, ya. Sementara mereka orang-orang Nasrani itu namanya ahlu zimmah, warga negara yang dihormati agama dan kepercayaannya. Ini. Dan ini merupakan bukti kenabian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas sekali. Bagaimana menara tersebut dirusak tadinya oleh orang Kristen, kemudian direnovasi oleh umat Islam dengan biaya dari mereka. Kenapa? Karena tempat di mana nanti nabi mereka itu, ya, nabi mereka yang mereka salah pahami kemudian menjadi akidah yang salah itu akan turun. Isyarat dari sejarah ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wasallam turun saat umat Islam pada waktu itu akan melakukan salat. Ya, akan melakukan salat. Sehingga dikatakan di sini taqaddam ya ruhallah taqaddam. Wahai Nabi Isa, sudilah kiranya Anda maju untuk menjadi imam. Apa jawaban Nabi Isa? Taqaddam anta fa innahu uqimat laka. Anda saja yang maju jadi imam karena iqamat salat ini untuk Anda. Makanya yang namanya iqamat itu haknya imam. Ya, kalau adzan ya muadzin, tapi kalau iqamat haknya imam. Kalau imam maju berarti suruh diqomati. Kalau imam nyuruh berarti suruh diqomati. Makanya ini sesuatu hal yang kadang kurang diperhatikan. Para sahabat Bilal, beliau tidak akan mengumandangkan iqamat kecuali atas perintah Nabi, atau kalau sudah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam maju untuk mengimami.
Kadang di sebagian masjid ya muadzinnya itu cepat-cepat ngomati padahal imamnya belum ada. Akhirnya apa? Cari imamnya mana kan gitu. Bola balik. Akhirnya bingung saling tunjuk gitulah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tapi Nabi Isa enggak mau. Kemudian beliau berkata, ba'dukum ala ba'din umara takrumatallahu hadhil ummah. Pemimpin kalian menjadi imam bagi kalian sebagai apa? Bentuk penghormatan Allah kepada umat ini. Adapun kelanjutannya insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah taala. Aku qouli hadza subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun pada saat berkumpulnya At-Thaifatul Mansurah yang dipimpin oleh Imam Mahdi, dan sudah dipersilahkan untuk imami, tapi Nabi Isa alaihi salatu wasallam tidak mau sebagai bentuk penghormatan kepada kaum muslimin. Sekaligus itu pertanda dari beliau alaihi salatu wasallam bahwasanya beliau itu turun kembali ke bumi untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana doa beliau pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Beliau itu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berapa lama toh Nabi Isa alaihi salatu wasallam itu ada di muka bumi ini di akhir zaman nanti? Ada dua riwayat dan kedua-duanya sahih. Ada dua riwayat dan kedua-duanya sahih. Tapi ada perbedaan di antara kedua riwayat tersebut. Riwayat yang pertama adalah riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah taala an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, fayab'atsullahu Isa ibn Maryam, kemudian Allah mengutus Nabi Isa alaihi salatu wassalam, thumma yamkuthun nasu sab'a sinina laisa bainatsnaini adawatun. Kemudian beliau berada di tengah-tengah umat Islam selama 7 tahun. Berapa tahun? 7 tahun. Dan selama 7 tahun beliau memimpin, menjadi pemimpin, tidak ada yang namanya permusuhan di antara dua orang. Tentrem, damai, ya, aman, sejahtera, enggak ada saling dengki, saling iri, saling benci, saling memusuhi di antara kaum muslimin pada waktu itu. Sak penak-penake urip yo nang zamane Nabi Isa. Ya. Sak penak-penake urip yo nang zamane Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian apa? Tsumma yursilullahu rihan baridatan min qibalis Syam. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah Syam. Ini. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw imanin illa qabadathu. Maka angin yang Allah kirim ini, tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang di dalam hatinya masih ada seberat biji sawi dari kebaikan atau keimanan,
kecuali akan meninggal dunia dengan menghirup angin tadi. Jadi 7 tahun. Riwayat Imam Muslim 7 tahun. Kemudian riwayat yang kedua, riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud rahimahumallahu jami'an, sanadnya sahih. Fayamkuthu fil ardi arba'ina sanatan thumma yutawaffa wa yusalli alaihil muslimun. Kemudian Nabi Isa alaihi salatu wasallam berada di atas muka bumi ini selama 40 tahun. Nah kok bedanya atuh men? 7 karo 40. Kemudian beliau wafat dan disolati oleh umat Islam. Kok bisa ada perbedaan riwayat seperti ini? Sebetulnya nggak ada perbedaan. 7 tahun itu masa Nabi Isa alaihi salatu wasallam hidup di muka bumi setelah diturunkan kembali. Hitungannya pinten? Kurang lebih 7 tahun. Adapun 40 tahun itu plus ditambah sebelum beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dan menurut riwayat beliau itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit itu usia 33 tahun. Pinten? 40. Jadi enggak ada perbedaan. Enggak ada perbedaan lagi. Lagi pentingnya sinau yang ini. Kadang kalau kita mau dhewe baca di bingung, sing bener di 7 tahun apa 40 tahun, kan gitu kan? Nah, maka penjelasan para ulama seperti itu, 7 tahun jika dihitung setelah beliau diturunkan kembali ke bumi. Tapi 40 tahun jika ditambahkan dengan masa sebelum beliau diangkat ke langit. Usia beliau pada waktu itu di saat diangkat 33 tahun. 33 tambah 7 pas kawan doso. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa ikum jami'an. Selama 7 tahun ini masa keemasan. Masa yang sangat-sangat menyenangkan dan sangat diidam-idamkan. Sangat diimpikan oleh setiap orang. Hidup di akhir zaman di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihi salatu wasalam dan juga Imam Mahdi. Sak penak-penak urip ya. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa ikum jami'an. Sampai-sampai orang yang berjuang, mereka yang berjuang bersama Nabi Isa alaihi salatu wasalam di akhir zaman nanti ya, adalah orang-orang yang sudah dapat jaminan selamat dari api neraka. Ini keutamaan mereka-mereka yang berjuang bersama Nabi Isa alaihi salatu wasallam di akhir zaman. Disebutkan dalam hadis dari Imam An-Nasa'i, sanadnya sahih. An Thauban radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dipun riwayataken saking sahabat Thauban. Thauban menika bekas budaknya Rasulullah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isabatani min ummati ahrazahumallahu minan nar." Isabatan, ada 2 kelompok min ummati dari umatku. Ahrazahumallahu minan nar, yang mana Allah akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Jaminan selamat dari neraka ini 2 kelompok ini. Yang pertama isabatun taghzul Hinda, satu kelompok yang berperang menaklukkan dataran India. Jadi India itu dulu ada kekuasaan Islam dan kekuasaan Islam di India cukup lama itu. Ada kekaisaran, kekhalifahan Islam di India. Ya. Satu kelompok yang menaklukkan India. Yang kedua wa isabatun takunu ma'a Isa ibn Maryam. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang berperang bersama Nabi Isa ibnu Maryam alaihi wassalatu wassalam. Ini.
selama 7 tahun kepemimpinan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, apa saja yang beliau lakukan? Apa saja yang beliau lakukan ketika beliau turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini? Yang jelas beliau akan menegakkan keadilan dan akan menjadi saksi akan kebenaran Islam. Akan kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa alaihi salatu wasallam ketika menjadi pemimpin, beliau akan menegakkan syariat Islam, menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian ulama memasukkan Nabi Isa alaihi salatu wasallam sebagai mujaddid, pembaharu umat Islam. Seorang pembaharu, seorang mujaddid di kalangan kaum muslimin. Ini dalilnya mana? Dalilnya bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wasallam itu turun bukan membawa syariat baru, bukan untuk mengembalikan syariat agama yang dulu beliau bawa sebelum datangnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalil bahwasanya Nabi Isa itu akan mengikuti hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis riwayat Imam Muslim. Hadis dari Imam Muslim rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kaifa antum idza nazala fiikum ibnu Maryam wa imamukum minkum. Bagaimana kondisi kalian nanti ketika Nabi Isa ibnu Maryam alaihi wassalatu wassalam turun di tengah-tengah kalian, sementara wa imamukum minkum, sementara imam kalian itu dari kalian sendiri. Maksudnya apa ini? Kata wa imamukum minkum, dan imam kalian itu dari kalian sendiri. Kalimat ini, sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini pernah ditanyakan oleh para ulama kita zaman dahulu. Yang bertanya itu adalah Al-Walid ibnu Muslim. Yang bertanya adalah Al-Walid ibnu Muslim. Beliau bertanya kepada Ibnu Abi Dhi'b, Ibnu Abi Dhi'b Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Al-Mughirah rahimahullah ta'ala. Innal Auza'iyyah haddatsana 'ani Zuhri an Nafi' an Abi Hurairah wa imamukum minkum. Bahwasanya Al-Imam Auza'i menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Nafi' rahimahumullah jami'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, sabda Nabi yang berbunyi wa imamukum minkum, sementara imam kalian itu dari kalian. Apa maksudnya? Ini pelajaran penting bagi kita. Kalau kita membaca sesuatu, mendapatkan sesuatu, mendengar sesuatu, kok rodok janggal dan kita nggak tahu, tanyakan sama orang yang punya ilmu. Sebagaimana dilakukan oleh Al-Walid ibnu Muslim rahimahullah ta'ala, bertanya kepada Al-Imam ibnu Dhi'b rahimahullah, apa maksud wa imamukum minkum? Terjemahan letterleknya Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Sementara imam kalian itu dari kalian sendiri. Itu terjemahan letterleknya. Penjelasannya bagaimana? Apa maksudnya? Apa maknanya? Ini yang ditanyakan oleh Al-Walid ibnu Muslim kepada Al-Imam ibnu Dhi'b, Imam ibnu Abi Dhi'b rahimahumullah jami'an. Beliau menjawab, tadri ma ammakum minkum. Maksudnya beliau akan memimpin kalian. Makanya ditanya, tahukah kamu dengan apa Nabi Isa memimpin kalian? Akan memimpin kalian.
Kemudian Al-Walid ibnu Muslim rahimahullah ta'ala balik bertanya, tukhbiruni, tolong kiranya Anda bisa memberitahukan saya, Nabi Isa kelak memimpin umat Islam dengan apa? Beliau menjawab, Al-Imam Ibnu Abi Dza'ib, fa ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyyikum. Ini hadis dari Imam Muslim, kelanjutan daripada hadis tadi. Jadi riwayatnya tadi ada dialog antara para perawi hadis ini. Ini penting untuk menjelaskan makna hadis. Maksud daripada wa imamukum minkum artinya Nabi Isa alaihi salatu wasalam kelak akan memimpin kalian bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala, dengan menggunakan hukum Al-Quran, hukum kitab Allah, wa sunnati nabiyyikum, dan juga dengan sunnah nabi kalian. Hukum yang dipakai Al-Quran dan sunnah pada waktu itu. Makanya betul Nabi SAW dalam hadis yang bercerita sejarah yang akan dilalui umat Islam itu nanti di akhir akan muncul kekhilafahan ala minhajin nubuwah. Jadi periode umat Islam itu dibagi oleh Rasulullah SAW satu periode kenabian, ini sudah berlalu. Kemudian yang kedua periode kekhalifahan ala minhajin nubuwah, kepemimpinan dengan meniru sistem kepemimpinan Rasulullah SAW sudah berlalu, yaitu al-khulafa'u ar-rasyidun, 4 khalifah ya, ditambah 1 yaitu kepemimpinan Al-Hasan ibnu Ali, Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian setelah itu muncul yaitu mulukun 'adhan, para pemimpin yang masih menggigit, yang masih berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, tapi tidak 100%, tapi masih dipegang, digigit. Orang gigit itu semuanya atau tidak? Semuanya. Gigit roti kabehan, nek kabehan jadi ngemplok gitu. Yang namanya gigit itu paling ya separo, sepertelu, seperempat, tergantung ya, tergantung apa namanya derajat laparnya seseorang. Gitu? Nek lapar banget mungkin langsung plok, langsung, nggak perlu digigit. Tapi nek pingin nyicipi tok paling gur pucuk etok. Kan itu. Nek pingin rodok luwih sithik ya separo apa telung prapat. Nah, digigit kan gitu. Itu maksudnya menggigit itu. Mulukun 'adhan itu pemimpin masih menggigit, masih berpegang teguh dengan apa? Dengan hukum Allah dan sunnah Rasul, tapi enggak secara keseluruhan karena cuma digigit. Kemudian periode yang keempat adalah apa? Mulukun jabbar, para pemimpin yang diktator. Dan sekarang ini masanya. Ya, masanya. Dan masa mulukun 'adhan itu dengan apa? Dengan runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki 1924 atau 42. Antara itu saya lupa, 24 atau 42 ya, Masehi. 24 kalau salah. Ya, 24. Ya, 24. Kemudian setelah itu apa? Kembali lagi al-khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan dengan berpegang teguh dengan manhaj sistem Nabi, itu pada masa Nabi Isa dan Imam Mahdi alaihi wassalatu wassalam. Ini jadi beliau turun untuk memimpin dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Hadisnya dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wardah. Bapak ibu hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, yang dilakukan beliau ya pada masa kepemimpinannya adalah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Ini misi turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam ke bumi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya,
la yushikanna ayyanzila fikum ibnu Maryam. Sudah hampir tiba waktunya akan turun di tengah-tengah kalian Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Misinya apa? Satu, hakaman adlan, akan menjadi seorang pemimpin yang adil. Ya, makanya misinya adalah keadilan. Ingin menegakkan keadilan, itu misinya. Kayak sila kelima kita ya, Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu goalnya kan itu. Goalnya kan itu kan. Ya, segala sistem, segala aturan itu sebetulnya goalnya itu menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Jadi beliau misi yang pertama adalah menegakkan keadilan. Yang kedua, fayaksirus salib, mematahkan salib. Sebagai bentuk jawaban langsung, bukan dengan kata-kata. Ini bukan dengan kata-kata, bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam tidaklah meninggal dunia di tiang salib. Makanya penting ya menjawab tuduhan ataupun fitnah, nggak usah pakai kata-kata, mending pakai aksi nyata, sepena. Biar fakta yang berbicara, ya. Itu minim tenaga, minim waktu, minim pikiran, wis paling penak itu. Iya, daripada menjawab dengan kata-kata, akhirnya apa? Bantah-bantahan orang enek rampunge, wis. Jarne wae, sing penting awake dhewe ora kaya ngono kuwe. Kan penak. Kan ada sudah. Ora usah enggak usah dibantah dengan ucapan, tulisan, komentar, tanggapan, mboten usah. Nabi Isa pun seperti itu. Beliau tidak mengumpulkan kaum Nasrani, enggak mengumpulkan umat Kristen yang mengaku menjadi pengikut beliau. Orang-orang Kristen, kalian itu semuanya salah. Nih, saya masih hidup. Saya tidak mati di tiang salib. Gak perlu kayak gitu. Atau buat surat pengumuman disebar ke seluruh dunia. Saya masih hidup dan saya tidak mati di tiang salib. Langsung dengan bukti nyata. Beliau turun dalam kondisi hidup, salib beliau patahkan. Simple kan? Udah. Jadi nggak usah main kata-kata, nggak usah main komentar-komentar, sudah capek nanti kita. Itu loh. Itu pelajaran yang bisa kita petik. Kemudian apa? Wayaqtulul khinzir, yang ketiga, membunuh babi. Nah, itu dia. Itu juga tuh bantahan bagi para orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Mereka kan katanya babi itu halal. Sudah dibunuh sama Nabi Isa sudah. Berarti itu haram. Kemudian yang kelima, yang keempat adalah wayadul jizyah. Membatalkan jizyah. Ya, jizyah itu salah satu alternatif dalam dalam dakwah. Jizyah itu upeti sebagai bentuk keadilan. Wong umat Islam saja suruh bayar zakat, sedekah, infak, kan gitu kan? Maka mereka pun masuk ya enak-enakan, wong sama-sama menjadi warga negara, mendapatkan perlindungan dari negara, punya hak yang sama. Kok umat Islam suruh bayar zakat, sedekah, infak, mereka santai-santai? Enggak, bayar jizyah biar sama, ya, biar adil. Itu dulu. Jadi ketika kaum muslimin mendatangi sebuah negeri, yang pertama kali ditawarkan Islam. Ayo, gelem lebu Islam apa ora? Nek mau, alhamdulillah wis dadi sedulure, dadi koncone, ora usah perang penak gitu loh. Mulakno nek uripe golek kanca sak akeh-akeh, ora usah padu ngono to. Ora usah padu, golek kanca wae, golek sedulur wae, nggih. Ora usah padu, ora usah pedang-pedangan ngono. Perang urat saraf ora sah gitu loh. Perang kata-kata ora sah ngono. Jadi mereka mau masuk Islam, wis aman, ora sah perang. Awake dhewe berarti dulur dhewe mosok arep padu, ora patut, wis rampung. Tapi kalau mereka nggak mau masuk Islam, tawari, udah kalau nggak mau masuk Islam, sekarang ya kalian tunduk kepada pemerintahan Islam dan bayar jizyah. Kalau mau ya sudah,
maka dibebaskan untuk melaksanakan agama dan kepercayaannya, menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya, diberi kebebasan, nggak dipaksa ke kudu mlebu Islam. Ayo, mlebu Islam ora mlebu Islam tak pateni, nggak ada. Ya. Jaminannya itu jaminan keamanan, keselamatan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Tapi konsekuensinya jizyah. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga, ora gelem mlebu Islam, ora gelem hidup damai, tentrem, berdampingan, jadi saudara lain agama, gitu kan? Suruh bayar jizyah ora gelem, ya sudah, perang berarti kita. Itu 3 alternatif. Sementara Nabi Isa itu alternatif kedua dihilangkan. Nek ora gelem mlebu Islam ya wis awake dhewe perang. Itu malah Nabi Isa alaihi salatu wasallam wa yad'ul jizyah, membatalkan jizyah. Enggak ada pilihan nomor 2. Nek ora nomor 1 ya nomor 3. Gitu loh. Nek ora nomor 1 nomor 3, nomor loro rasa. Itu Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Ya. Makanya cuma menerima, nek orang Islam perang. Itu misinya Nabi Isa 4 ini. Menjadi pemimpin yang adil, menegakkan keadilan. Yang kedua adalah mematahkan salib. Yang ketiga adalah membunuh babi. Dan yang keempat adalah membatalkan jizyah. Makanya pada masa Nabi Isa alaihi salatu wasallam beliau memimpin, ya, kondisi dunia, karena Dajjal sudah mati. Dajjal sudah mati. Gitu loh. Dibunuh. Ya, makanya ini misi yang kelima, membunuh Dajjal. Misi yang kelima membunuh Dajjal. Di pintu Lut di Palestina sana, dilempar dengan tombak, beliau mati sudah. Karena lari terus, ya. Itu misinya 5 itu tadi, membunuh Dajjal yang kelima. Pada masa pemerintahan beliau ini, umat Islam hidup, ya, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu sudah barokah semuanya, barokah semuanya. Ini bahkan gak ada sing jenenge wong melarat. Ojo meneng golek-golek bantuan, nampa bantuan wae ora nek sing gelem. Nah saiki bantuan rebutan. Ya, bantuan rebutan. Jangankan ya mencari bantuan, nampa bantuan wae ora nek sing gelem. Itu zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ditambah lagi tadi enggak ada iren-irenan, gak ada iri, dengki, benci, memusuhi, gak ada. Kabeh dadi dulur. Dengan kersa gesang teng zaman Nabi Isa. Kersa. Ya nunggu pirang tahun lagi masalahnya. Kan gitu kan, nunggu pirang tahun masalahnya ya. Masya Allah. Ini coba sampai keberkahan apa namanya, keberkahan di zaman Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Ini disebutkan dalam hadis. Pokoknya hadis tentang akhir zaman paling panjang ya hadisnya An-Nawas ibnu Sam'an yang tadi kita sudah sampaikan. An-Nawas ibnu Sam'an, riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Sampai dikatakan di sini, ya, keberkahan tanah bumi pada waktu itu sampai buah-buahan itu 1 buah delima itu bisa dimakan ratusan orang, 1 buah. Coba gedene kaya apa? Ya, gedene kaya apa? Wa yastadilluna biqahfiha, dan ratusan orang ini bisa berlindung, bernaung di bawah pohon delima tadi. Masya Allah. Ini wa yubarak fir risl. Kemudian apa? Susu binatang-binatang itu mengeluarkan susu itu enggak ada habis-habisnya. Ini
Satu potong daging onta, hatta innal luqhata minal ibil la takfil fi minan nas. Satu potongan daging onta itu bisa dimakan puluhan orang, ratusan orang. Satu potong dari daging kerbau atau daging sapi untuk puluhan orang. Masya Allah, luar biasa, barokah pokoknya. Semuanya barokah. Inilah zamannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bahkan yang namanya singa melaku bareng karo onta biasa. Ini disebutkan dalam hadis Imam Ahmad. Ya, wa taqaul amanatu 'alal ardi. Keamanan, kedamaian itu menyebar di seluruh penjuru dunia. Hatta turta'ul usudu ma'al ibil. Sampai singa-singa itu jalan bareng, golek pangkan bareng karo onta. Wan nimaru ma'al bakor, macan sama sapi akur. Wadhi'ab ma'al ghanam, serigala sama kambing rukun. Nanti kewan uripe rukun ra enek caplok-caplokan. Ora enek napa jeneng udak-udagan, kejar-kejaran untuk saling memangsa, enggak ada. Bahkan wayal abusibyanu bil hayyati la tadurruhum. Cacah cilik dolanan ula gedhe ora apa-apa. Ular beracun ora apa-apa, ora gigit. Masya Allah. Itu keamanan pada zaman Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Urip tentrem. Ya, aja meneh enek maling, ora babar blas, maling wis ora eneng. Wong padu ora eneng. Neson-nesonan enggak ada. Nah, saiki kepidak sikile wae. Nah iya. Mencereng langsung kan gitu kan. Enggak ada yang kayak gitu-gitu. Masya Allah. Pengin nggih Bang ya. Mugi-mugi negara Indonesia ngaten niki nggih. Amin. Masya Allah. Sing penting pemimpinnya ini kok keadilan nih kok sing perlu diperjuangkan. Keadilan. Ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an. Jadi sama sekali enggak ada yang namanya orang padu gitu. Orang bermusuhan satu sama lain, enggak ada. Ceritanya enggak ada. Itu di zaman Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Kemudian yang dilakukan beliau ketika itu melaksanakan ibadah haji. Nah, ini tidak kayak haji lan umrah Nabi Isa niku. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Walladzi nafsi biyadihi la yuhillanna ibnu Maryam bi fajjir rauha hajan aw mu'tamiran aw liyuthanniyannahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wasallam nanti akan mengumandangkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalingan umrah nggih. Mugi kaulan panjenengan sami pikantuk kelonggaran rezeki saged nindakake umroh sami Allahumma amin. Sing ora ngamini ora kepengin berarti. Ya ora enggak apa-apa. Ya, nanti dikoordinir nyelengi sithik-sithik. Iso umroh bareng jamaah Ambarawa Asri kan gayeng toh. Ya, ditulisi jamaah umroh Ambarawa Asri nang tanah suci. Umroh lan haji. Kan ngono. Enak toh. Apakah itu enggak mungkin? Mungkin. Dari karepe piye? Ngono tinggal niatnya. Nek wis niat berarti kudu nabung nyelengi. Ya ora ketang 1000 saben dina kan ngoten ta. Ya wis pirang tahun, tapi kalau sudah ada niatan Allah panggil siapa yang Nabi Isa wae nindakake haji umrah kok, Pak. Masa ora pengin kan ngoten ta? Nah, tapi kalau yakin kok panjenengan pun sami umrah sedaya pun wae. Oh sing sampun, sing dereng donga wis wae. Donga mangke mang matur kali Pak Riyono.
Wae pan ngendikan kali Pak Aryono, diokoordinir kali Pak Aryono ya. Ning kula dicangking. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa jami'an. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wasallam nanti akan mengumandangkan lafaz talbiyah itu dari tempat namanya apa? Fajjur Rauha. Fajjur Rauha ini satu tempat terletak antara Mekah dan Madinah. Itu tempat yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW ketika menuju Medan Badar pada saat perang Badar. Dan tempat itu pula yang dilewati Nabi SAW ketika perjalanan Fathu Makkah, ketika beliau ingin, dan juga ketika beliau ingin menjalankan ibadah haji. Itu satu tempat namanya Fajjur Rauha, tempatnya antara Madinah dan Mekah. Ini tempat pernah dilalui Nabi SAW ketika menuju Medan Badar, ketika perjalanan Fathu Mekah, dan ketika perjalanan Haji Wada. Itu Nabi Isa membaca talbiyahnya, mulai ihramnya di situ, Fajjur Rauha, untuk melaksanakan haji atau umroh atau kedua-duanya. Itu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Makanya ini semangat Nabi Isa nindakake haji lan umroh menginspirasi kita juga harus punya semangat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bu kapan sing penting wis duweni niat, kan ngoten to. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa ikum jami'an. Yang terakhir Nabi Isa alaihi salatu wasalam nek wis paripurna kabeh barulah beliau meninggal dunia, wafat pada usia 40 tahun. Berarti jenengan punjule pun katahan niku. Nek dibandingkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya. 40 tahun beliau meninggal dunia dan beliau disolati oleh umat Islam yang ada pada waktu itu. Ya, inilah ya hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Punya misi berapa? 5. 1. Menegakkan keadilan. Yang kedua, mematahkan salib. Yang ketiga, membunuh babi. Yang keempat adalah membatalkan jizyah. Dan yang kelima, membunuh Dajjal. Dan selama pemerintahan beliau, ya, kondisi umat manusia di seluruh dunia aman, tentrem, tertora harjo, damai, sejahtera, aman semuanya. Bahkan binatang buas bisa hidup berdampingan dengan mangsanya yang dulu dimangsa. Orang nek kewan pakan-pakanan enggak ada. Menungso nggih maka enggak ada ya iri, dengki, benci, memusuhi. Masya Allah. Intinya itu adalah harapan dan impian kita untuk bangsa Indonesia ke depan. Allahumma amin. Ini saja yang bisa kita bahas, kita kaji. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya kakang panjenengan sami. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.